Yo dan halo teman-teman, balik lagi bersama aku di channel Karel YouTube. Dan pada video kali ini aku akan bahas HP ROG Phone 5 lagi ya cuy. Oke, jadi di video yang kemarin, yang video sebelumnya, tentang beberapa hal yang aku kurang suka tentang ROG Phone 5. Nah di situ aku ada bilang kalau aku pakai HP ini tuh kurang lebih 11 bulan. Nah kemudian di situ ada yang komen, dia tanya, nah ini komennya bisa kalian baca ya. Dia nanya, bang gimana caranya bisa pakai HP-nya itu 11 bulan, sedangkan orang-orang yang lain tuh baru beli baru beberapa minggu, dia langsung mati total. Kemudian dia minta bahas di konten supaya dia yakin bisa beli ROG Phone 5 ini. Nah di sini aku belum pernah nemuin kasus di mana ROG Phone 5 ini mati total ya setelah beberapa minggu, karena HP yang aku beli ini pun masih belum resmi masuk ke Indonesia, jadi jarang lah nggak nemuin kasus kayak gitu tuh. Itu sebuah kelegaan juga lah ya, karena yang nggak resmi aja nggak nemuin kasus yang kayak gitu, apalagi yang udah resmi masuk ke Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian beli yang udah resmi ke Indonesia tapi masih nemuin kasus yang kayak gitu, aku masih kurang tahu juga ya. Nah di sini kita nggak akan bahas hal itu. Di sini aku akan bahas hal-hal yang jangan sampai kalian lakuin jika kalian beli atau kalian punya ROG Phone 5 ini. Nah jika kalian belum melakukan kebiasaan ini, itu bagus, hebat kalian, mantap. Tapi jika ada beberapa dari kalian yang ngelakuin hal kayak gini, ya aku saranin kalian berhenti ya, nanti supaya ROG Phone 5 kalian tahan dan juga awet. Nah yang pertama kita langsung bahas aja ya, jangan lama-lama. Yang pertama masalah ngecas HP. Nah ngecas HP ini jangan sampai kalian tinggal tidur, tinggal kelamaan, dan jangan sampai ngecas di tempat yang panas. Itu aja. Nah karena udah ada di himbauannya juga di setting itu bagian baterai, ini screenshotnya. Nah udah ada di situ katanya ngecas HP yang ngecas lama-lama itu bisa menurunkan kesehatan baterainya. Jadi bisa mungkin jangan sampai kalian tinggal seharian atau kalian tinggal tidur semalaman ya. Sebisa mungkin kalau misalnya kalian pengen main HP atau apa sebelum tidur, ya kalian cas dulu aja, karena HP ini kan dia chargernya gede kan, 65 watt, baterainya pun isinya 6000 mAh. Nah jadi butuh waktu sekitar 30-45 menit buat ngecas HP-nya sampai full dari nol. Nah itu misalnya baterai kalian ya 60, 70, ya paling kalian cuman butuh waktu 10-15 menit aja buat ngefullin baterainya. Mentok-mentok paling 20 menit, itu kan nggak lama, kalian tinggal sabar aja. Pokoknya jangan sampai kalian tinggal semalaman atau kalian tinggal seharian, itu bisa menurunkan kesehatan baterainya. Karena nggak kayak laptop ya, kalau laptop kan kadang kalau baterai penuh dia ngalirin listriknya itu langsung ke mesin, nggak ke baterai lagi. Tapi HP ini juga sama, tapi dia nggak menutup kemungkinan baterainya masih bisa kesehatan baterainya masih bisa turun juga, karena HP ini pun baterainya kan dia dibelah dua, 3000 dengan 3000. Jadi kalau misalnya baterainya rusak atau apa, nah itu gantinya itu pasti rumit banget. Nah kemudian yang kedua, kalian jangan sampai mainin HP ini di lingkungan yang panas. Maksudnya bukan di bawah sinar matahari langsung ya. Itu juga siapa sih yang main HP di di bawah sinar matahari langsung kan, apalagi main game. Nah maksud aku tuh di lingkungan kalian di rumah atau di kamar atau di mana, bisa mungkin ya jangan terlalu panas-panas. Jangan terlalu panas-panas juga kamarnya. Kalau misalnya kalian memang tinggal di ruangan yang rumah kalian panas atau apa, ya sebisa mungkin pakailah kipas angin atau apa kan, supaya suhu ruangannya itu agak turun lah sedikit ya, walaupun nggak menjamin HP-nya bakal sejuk ya, tapi setidaknya mengurangi walaupun sedikit aja, itu bisa memberikan pengaruh yang cukup lumayan. Nah itu aja sih yang aku lakuin selama aku punya HP ini. Nggak ada yang lain yang spesial atau apa. Kalau misalnya nggak dipakai aku masukin ke kotaknya atau apa, nggak sespesial itu. Itu aja sih yang aku lakuin. Pokoknya jangan
jangan bawa ke tempat panas, jangan sampai mainin di tempat yang panas juga, jangan sampai dibawa keluar ke tempat yang bukan lingkungannya HP inilah, karena HP ini aku rekomendasiin buat mainin di dalam aja, indoor, jangan outdoor. Kalau outdoor kan ya paling kalian ke kafe atau kemana, kan kafe kan bisa jadi cukup panas juga ya. Nah, lain ceritanya kalau malam kan udah dingin kan, udah sejuk. Aku saranin kalian mainin HP ini di dalam aja, di dalam ruangan. Nah mungkin itu aja sih. Nah aku ada baru ingat lagi, di komenan orang yang tadi, dia minta bahas di konten kan, supaya dia yakin buat beli ROG Phone 5 ini. Nah menurut aku sih, kalau misalnya kamu punya budget dan kamu pengen beli sih, beli aja. Kalau misalnya kamu kurang yakin ya nggak apa-apa sih, karena kan banyak HP lain kan yang setara dengan HP ini, ROG Phone 5 ini. Walaupun masih unggul ROG Phone 5 ini, tapi harganya tuh di bawah jauh lah dari ROG Phone 5 ini. Tapi kalau misalnya kamu nggak yakin buat beli HP ini, menurut aku sih harus yakin. Karena selama aku pakai HP ini sih belum ada masalah yang terlalu serius ya sama HP ini. Masih bagus-bagus aja. Apalagi kan HP ini kan layarnya lumayan gede ya, 6,78 inci, resolusinya juga udah Full HD plus, kacanya juga udah Gorilla Glass Victus, spesial buatan Samsung lagi kan. Ini juga HP-nya sih menurut aku kalau kalian pengen beli ya beli aja, nggak apa-apa. Karena kalian bakal nemuin sesuatu yang nggak ada di HP yang lain yang harganya itu hampir sama ya. Walaupun HP ini kan mungkin harganya kan, aku beli waktu itu 12 juta, mungkin kalian pengen yang lain yang di bawah HP ini ya nggak apa-apa, tapi aku ada nemuin sesuatu yang di HP lain tuh nggak ada. Contohnya kayak misalnya kita kasih HP ini stress test 3D Mark, dia kalau di HP yang lain kan biasanya ada peringatan overheat atau kepanasan atau apa. Kalau HP ini dia jalan terus, jadi kita bisa ngelihat performa CPU dan dari HP ini yang benar-benar kuat banget. Walaupun dia cukup cukup maksain HP-nya buat benchmark itu, tapi HP ini aku nggak nemuin peringatan overheat atau apa. Jadi yang jelas HP ini kuat banget. Performanya juga stabil. Selama ini aku pakai main game enak-enak banget dibanding sama HP yang lain. Ya walaupun cepet panas tadi ya, HP-nya kalau misalnya panas ya paling 5-10 menit dibiarin, paling udah balik ke suhu normalnya. Jadi kalau misalnya kamu nggak yakin buat beli aja, nggak apa-apa. Harus yakin. Kalau misalnya kita pengen sesuatu ya kita harus yakin. Kalau kita nggak yakin, kita nggak akan berani buat beli HP itu sampai kapanpun. Karena itu balik lagi ke kita. Kalau kita yakin ya pasti kita bisa gitu. Kemudian selama aku pakai HP ini sih, masalahnya apa sih? Nggak ada. Masalahnya nggak ada. Ya nyaman-nyaman aja, HP-nya dipakai buat main game, buat foto atau buat apa. Walaupun kualitas kameranya masih ini ya, masih nggak terlalu bagus karena ini kan HP gaming ya, bukan kamera DSLR. Jadi Asus nggak terlalu memikirin kameranya ya. Walaupun ini kan HP gaming ya, jadi kualitas kameranya itu hampir bisa bersaing dengan kamera yang lain. Itu udah mantap banget sih. Jadi ya itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Ya sekali lagi, yakin nggak yakinnya itu tergantung diri kalian sendiri aja. Selama aku pakai HP ini, aku nggak nemuin masalah yang serius. Apalagi kan HP ini kan udah masuk resmi ke Indonesia, jadi pihak Asus tuh udah istilahnya berani lah. Kalau mereka berani keluarin produk di suatu negara, launching produk ke negara, jadi mereka pasti udah yakin dong sama produk mereka kalau itu udah bagus, udah nggak ada masalah lagi, dan mereka berani buat istilahnya merogoh kantong dari pembeli mereka, dari calon customer mereka.
Jadi pasti mereka udah yakin. Kalau misalnya kalian nemuin kasus yang macam itu pun, kalian dapat garansi kan kalau misalnya kalian beli HP ini. Jadi kalian tinggal klaim garansi aja ke pihak Asusnya. Kalau HP ini lain, aku kan belinya belum resmi masuk ke Indonesia, jadi buat klaim garansi itu susah banget. Jadi istilahnya kalau mau, apalagi kan aku ini belinya online, jadi kalau misalnya ada apa-apa sama HP ini, mau nggak mau aku harus hubungi lapak tempat aku beli di Tokopedia. Kalau kalian, ini aku belinya di Tokopedia, kalau kalian pengen lihat link tokonya aku ada taruh di description. Aku beli HP ini dulu yakin banget, dan syukurlah nggak ada masalah yang aku temuin selama aku pakai HP ini. Jadi lancar-lancar aja. Ya mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan tentang penilaian aku tentang ROG Phone 5 ini. Jika kalian suka, like video ini. Jika kalian nggak suka, dislike video ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.